Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada bisa bertemu kembali karena sesuai dengan kalender akademik dua onset, dua online dikarenakan kalian sudah pulang. Semoga kalian sudah nyampe di rumah masing-masing dengan sehat walafiat dan salam untuk keluarga semuanya. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan struktur dan perangkat sistem seluler dari 3G. Pada pertemuan sebelumnya, kita berdiskusi terkait 2G. Pada hari ini, kita akan membahas terkait 3G. Dan nanti juga di 4G juga. Oke, daftar pembahasan adalah seperti ini. Ada dasar sistem seluler 3G, perkembangan teknologi 3G, konsep teknologi 3G, arsitekturnya, kemudian komponen perangkat teknologi 3G, dan fitur teknologi 3G. Jadi, kalau kita lihat bersama, eh, generasi ketiga setelah kemarin generasi kedua di tahun 1990-an ya, di generasi kedua muncul di sekitar tahun 2000-an ya. Ini ditetapkan oleh ITU yang diadopsi dari IMT International Mobile Telecommunication 2000. Ini diterapkan untuk jaringan telepon seluler. Nah, kalau kemarin di 2G kecepatan transmisinya ya masih seperti itu ya 144 Kbps dan seterusnya. Maka di 3G ini kita di angka 38 Kbps sampai 2 Mbps. Ya lumayan lah bisa buat transmisi data selain suara dan SMS yang seperti kemarin diceritakan. Kemudian kita lanjut. Jadi konsep teknologinya adalah di UMTS Nusar Mobile Telecommunication System menggunakan multiple access WSDMA. Ini perkembangan dari CDMA, apa namanya dari JS. Wide Division Multiple Access atau WCDMA. Kalau ada wideband berarti ada narrowband. Nah, berarti ada NCDMA, Narrowband Code Division Multiple Access. Yang satu 3GPP, yang satu 3GPP plus. Nah, tentunya kalau yang 3GPP itu kita WCDMA, yang 3GPP itu kita sering menyebutnya dengan CDMA 2000. Dan evolusinya CDMA 2000, to CDMA 2001X, EVDV, EVDV, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di halaman selanjutnya, ini adalah arsitektur dari UMTS atau di 3G ini ya. Sama seperti kemarin, ada BTS di 2G ya, ada BTS, kemudian ada, sebentar, kalau kita lihat di sini ada di GSM, kemarin saya jelaskan, ada BTS dengan interference BIS adalah interface-nya yang menghubungkan antara BAC dengan BTS. Kemarin sudah saya jelaskan, BSC itu akan mengontrol TS-BTS di bawah. Kemudian ada A interface, kemarin juga sudah saya jelaskan. Kemudian ada MSC yang kemarin sudah saya jelaskan. LMC, di sini ada FLR, FSMC, dan seterusnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau di 3G ini juga hampir sama, cuma penamaan yang berbeda. Di 3G, BTS-nya kita sebut dengan Node B. PSC-nya kita sebut dengan RRC ya, Radio Network Controller. Dengan masing-masing interface-nya adalah ada IUP interface yang menghubungkan antara Node B ke RNC. Kemudian ada IUPS, ini yang menghubungkan antara RNC dan SJSN. Ini berarti paket data ya. Kemudian ada namanya IUCS, itu adalah menghubungkan antara RNC dan MSC. Ini untuk circuit switch. Kalau UPS itu packet switch, IUCS itu adalah circuit switch. Kemudian ini adalah core networknya, ada GSN, DSN, dan seterusnya. Ini adalah
arsitektur teknologi UMTS. Selanjutnya, tadi saya sebutkan ada user equipment, di mana user equipment juga terdiri dari SIP, Subscriber Identity Module, sama seperti eh, yang 7 kemarin ya, dan ada mobile equipment, handset kita, atau HP kita, atau modem, dan seterusnya. Kemudian, kalau kemarin di 2G ada namanya BSS, di 2G namanya adalah Base Station Subsystem. Kalau di 3G namanya UTRAN. UMTS Terrestrial Radio Access Network. Nah, UTRAN ini terdiri dari Node B, dari Node B, ini istilah BTS ya, pada teknologi 3G. Kemudian ada Radio Network Controller. Nah, ini untuk mengontrol Node B di bawahnya. Ini sama seperti di 2G, kalau di 2G ada BTS, di 2G di sini ada BSC. Nah, seperti ini. Kalau di 2G namanya BSS, kalau di 3G namanya UTRAN. Seperti itu. Oke, lanjut di core network. Kalau tadi adalah di BTS PC, di Node B, dan di RNC, maka di sini adalah core network. Jadi kalau kita lihat di core networknya, ada beberapa perangkat ya, yang sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini ada MSC, GMSC, HCSN, IGSN, HLR, dan VLR, HLR, dan VHL. Nah, ini juga sama ya seperti yang kemarin saya jelaskan, Home Location Register dan Visitor Location Register. Konsepnya sama dengan 2G yang kemarin saya jelaskan. Oke. Nah, ini tadi CDMA 2000 ini adalah generasi 3G dari 3GPP2. 3GPP. Jadi ada 3GPP, ada 3GPP2. 3GPP2. Ini CDMA 2000 dan evolusinya. Kalau tadi yang saya jelaskan itu dari standarisasi 3GPP. Ini dari 2G, 3G, 4G, sampai 5G, bahkan sampai 6G. Jadi ada uh, 3GPP itu dan ada 3GPP. Jadi yang tadi saya jelaskan itu adalah dari 3GPP, kalau yang CDMA ini adalah dari 3GPP itu. Ini juga sama ya. Nah, perbedaannya adalah di sini dari carrier spacingnya, kalau double USDMA itu carrier-nya adalah 5 MHz. Kalau CDMA 2000 itu adalah 3,75 MHz. Jadi kalau 7 kemarin, berapa teman-teman? Ini ada di 200 kilohertz. 200 kilohertz. Oke, 200 kilohertz ya. Kemudian soft handover-nya kemarin juga sudah saya jelaskan ya, apa bedanya soft handover, apa bedanya hard handover, dan seterusnya. Itu saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau arsitektur teknologi dari CDMA 2000 ini ya hampir-hampir sama sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ada kalau perbandingannya dengan 2G yang 3GPP, kita lihat di sini ada mobile equipment, ada BTS, ada BAC, ada MAC, VLR, HLR. Ini untuk GSM ya, 2G.
Kalau kita di sini lihat di CDMA 2000, ini ada sama juga ada BTS, ada BAC ini, ada router dan sebagainya. Ini untuk data. Ini penjelasannya terkait user terminal, terkait radio access network, ada PTS dan PC, dan ada komponen baru di sini, yaitu paket data serving network atau PDSN. Kemudian circuit core network, ini sama juga dengan perangkat-perangkat yang sebelum arsitektur teknologi yang sebelumnya. Ini adalah fitur-fitur dari sistem 3G. Kalau di 2G kemarin kita cuma bisa voice dan SMS saja, tetapi kalau di 3G selain voice dan SMS ya sudah bisa untuk berinternetan walaupun tidak secepat teknologi yang 4G apalagi 5G yang sekarang. Tetapi ini adalah awal mulanya pakai data di internet. Oke, ini ada ini presentasi yang dibuat oleh teman-teman sebelumnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya juga minta Anda membuat presentasi tugas-tugas seperti ini ya, biar Anda juga sambil belajar untuk mencari data-data yang ada. Kita lihat dulu untuk yang ini.
Oke, terima kasih untuk pertemuan Brigi. Saya akhiri. Nanti akan ada tugas yang linknya akan saya sampaikan di grup. Sekali lagi, eh, selamat berbuka puasa sambil ngabuburit. Bila itu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.